Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Maria Talim Bekas dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah topik utama, pemirsa Satuan Narkoba Polres Manokwari menangkap seorang pemuda yang diduga memiliki dan menyimpan narkotika golongan 1 jenis ganja. Barang-barang yang mereka pasok dari Makassar ini. Kapolres Manokwari melalui Kasat Narkoba Ibtu Masudi menjelaskan penangkapan yang dilakukan terhadap pemuda berinisial HR alias H adalah atas laporan masyarakat. Pemuda berusia 26 tahun itu ditangkap di Reremi Tanjakan, tepatnya di depan SPMA Manokwari pada hari Kamis 12 Agustus lalu. Tidak hanya untuk dijual, HR biasanya memesan barang haram itu untuk dikonsumsi sendiri. Saat diamankan, dari tangan terduga pelaku didapati 4 paket narkotika golongan 1 jenis ganja siap edar. Baik, jadi pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30, bertempat di Reremi Tanjakan, depan SPMA itu ya, telah diamankan dengan inisial HR alias H, melakukan tindak pidana narkotika. Yang bersangkutan berdasarkan laporan informasi dari masyarakat sering melakukan transaksi, baik itu untuk kebutuhan sendiri maupun untuk mensuplai orang lain. Berdasarkan informasi tersebut kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri yang disebutkan, sehingga diamankanlah orang tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan, didapatkan 4 paket siap edar. Dari pengakuan tersangka, polisi lalu mengantongi satu nama lain yang kini dalam pengejaran. Diketahui narkotika golongan 1 jenis ganja ini didapati dari wilayah Jayapura, Papua, yang dibawa melalui jalur laut. Ibtu Masudi menambahkan tersangka HR alias H sudah lama menjadi incaran polisi. Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan untuk dilakukan proses penyidikan. Untuk BB-nya berapa gram? BB-nya kurang lebih 3 gram ya. 3 gram itu sudah masuk dalam saset-saset untuk siap edar. Pasal yang disangkakan bagaimana? Pasal yang disangkakan adalah 111 junto 127. Ancaman Hukuman di atas 5 tahun. Kawan, ini dia sendiri atau ada jaringan, kawan? Pada saat dia membawa barang itu lagi sendiri, hanya jaringannya dia dari seseorang yang sudah kami kantongi. Sementara ini masih dalam proses pengejaran. Tersangka dikenakan pasal 111 junto 127 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Sat Narkoba Polres Manokwari kembali menangkap satu pelaku pemilik obat terlarang di Arfai pada Senin 23 Agustus. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membeli obat secara online yang dititip melalui jasa penitipan barang. Inilah video detik-detik penangkapan seorang terduga pelaku kepemilikan obat terlarang di Arfai. Setelah melakukan pengintaian hampir 2 jam dan tim melakukan konsolidasi bersama BNN Papua Barat dan Bea Cukai Manokwari, akhirnya tim yang dipimpin Kasat Narkoba Polres Manokwari Ibtu Masudi langsung memimpin tim menuju TKP yang berada di Arfai sekitar pukul 10 pagi tadi. Setelah sampai di TKP, tim yang telah bekerja sama dengan jasa pengiriman Tiki langsung mengantarkan paket tersebut kepada pelaku yang saat itu sedang bekerja di bengkel. Di saat yang sama, anggota langsung mengamankan pelaku dengan membuka isi paket yang dipesan pelaku secara online. Dan betul paket tersebut berisi obat trihexyphenidyl yang memang selama ini sudah dilarang izin edarnya ke masyarakat. Obat trihexyphenidyl sendiri merupakan obat yang mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal
akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik. Namun sayangnya sebagian orang justru disalahgunakan seperti tramadol dan narkotika. Penyelidikan kita dan melakukan penindakan terhadap seseorang yang melakukan pembelian ilegal terhadap salah satu jenis obat yang tidak diperjualbelikan secara pribadi sudah kita amankan beserta barang bukti. Saat ini terhadap yang bersangkutan sudah diamankan untuk dibawa ke Satlantas Polres Manokwari untuk dilakukan pemeriksaan. Jikalau nanti terbukti bahwa yang bersangkutan tidak memiliki izin untuk jual beli obat tersebut, akan kami lakukan penindakan secara hukum. Adi Rahmadi, Koordinasi Penindakan BPOM Manokwari mengatakan, dari hasil screening awal, bungkus obat tersebut tidak sama dengan yang diedarkan oleh Oli Farma. Sehingga ia memastikan bahwa obat tersebut palsu dan sangat berbahaya bila digunakan. Ada izin edarnya, tetapi kita sudah melakukan screening awal dan pemiliknya Oli Farma. Tetapi dari Oli Farma kita punya contoh kemasan yang telah disetujui dan tidak sama seperti ini. Jadi screening awal kami bilang ini obat palsu seperti itu. Pak, ini resikonya ke pengguna apa sih kalau betul ini obatnya palsu? Pastilah kalau memang penggunanya tidak ada pantauan resep dokter bisa menyebabkan adiktif, artinya bisa menyebabkan tadi lebih arah ke kalau kita bilang sekarang ya itu sakau, artinya butuh barang ini terus menerus seperti itu. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, hujan disertai angin kencang pada Minggu malam merusak rumah warga di Arowi, Distrik Manokwari Timur. Atap warga terlihat rusak parah akibat ditimpa pohon tumbang. Sedikitnya ada sekitar 15 rumah warga dan satu gereja di Arowi, Distrik Manokwari Timur pada Minggu malam tadi mengalami kerusakan cukup parah akibat terkena pohon tumbang yang jatuh menimpa rumah warga. Kejadian ini terjadi di saat warga sedang beristirahat sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Tiba-tiba angin kencang disertai kilat dan hujan datang begitu cepat mengguyur sebagian wilayah Manokwari. Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, namun diperkirakan kerugian yang dialami warga mencapai puluhan juta rupiah. Kepala Kampung Arowi George Cray kepada TVRI Papua Barat pagi tadi berharap pemerintah daerah segera datang ke Kampung Arowi 2 melihat kerusakan yang ditimbulkan karena badai, sehingga ada uluran tangan untuk membantu warga yang sedang terkena musibah. Iya, kita di desa Arowi, khusus Arowi 2, sejak malam pukul 9 lewat kita mengalami musibah badai yang datang menimpa warga kita. Ada kerusakan 15 rumah dan satu buah gereja dan pohon juga ikut tumbang. Ya, saya sangat mengharapkan kepada pemerintah sehingga dapat membantu warga saya untuk memperbaiki kerusakan rumah yang ada. Untuk korban jiwa tidak ada, tetapi rumah atapnya yang terlepas sehingga terjadi kerusakan yang begitu parah. Saya mengharapkan kepada pemerintah sampai untuk dapat membantu warga saya yang mengalami musibah. Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Rendani Manokwari melalui forecasternya Elisa Salem Kedang mengatakan hujan lebat dan angin kencang yang terjadi Minggu tanggal 22 Agustus kemarin diakibatkan adanya belokan angin dari utara Papua Barat sehingga menimbulkan adanya badai yang sempat melanda wilayah Manokwari. Elisa mengatakan diperkirakan hujan masih akan mengguyur kota Manokwari selama 3 hari ke depan. Kejadian hujan sedang hingga lebat pada tanggal 22 pada malam hari disertai petir, yaitu disebabkan adanya belokan angin di utara Papua Barat yang mengakibatkan terjadinya angin kencang dan pembentukan
massa udara yang sangat kuat dan pembentukan awan-awan signifikan seperti awan CD yang mengakibatkan terjadinya curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai dengan petir. Untuk wilayah Kabupaten Manokwari, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan sore hari, yaitu diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang, dan suhu udara di Kabupaten Manokwari dan sekitarnya yaitu berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius. Untuk arah angin yaitu bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk kelembaban sendiri di Kabupaten Manokwari dan sekitarnya yaitu berkisar antara 70 sampai 95%. Natalindo Kerewa, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 di Papua Barat, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan terus mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Vaksinasi kini menjadi hal terpenting di tengah pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh dari virus COVID-19. Selain itu, vaksinasi juga menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan saat meninjau vaksinasi yang digelar PT Pelindo Manokwari pagi tadi di Pelabuhan Laut PT Pelni, dalam arahannya menghimbau agar masyarakat dalam melakukan aktivitas harus menjalankan protokol kesehatan serta melakukan vaksinasi. Untuk bisa mematuhi semua instruksi, semua himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan. Datang ke tempat-tempat yang dilaksanakan vaksinasi, baik di puskesmas, rumah sakit, tapi juga vaksin-vaksin yang dilakukan secara massal di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Masyarakat juga diharapkan untuk dapat memanfaatkan waktu ketika ada layanan vaksinasi yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki kepedulian yang bekerja sama dengan pemerintah, karena vaksin menjadi bagian yang penting bagi tubuh kita. Vaksinasi yang berlangsung di Terminal Pelabuhan Laut PT Pelni Manokwari menggunakan vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang merupakan hasil kerjasama PT Pelni Manokwari dengan pemerintah Kabupaten Manokwari, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Manokwari, Dinas Kesehatan Papua Barat, Pemda Manokwari, Pemprov Papua Barat, dan Pangdam 18 Kasuari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 di Provinsi Papua Barat kini mulai meningkat, yang mana dari jumlah terpapar 21.836 orang dan yang mengalami kesembuhan sebanyak 20.621 orang atau 94,4%. Tingkat kesembuhan pasien positif COVID-19 di Papua Barat yang kian meningkat disampaikan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan dalam arahannya saat meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung di Terminal Pelabuhan Laut PT Pelni Manokwari Senin pagi tadi. Gubernur mengatakan jumlah kasus positif COVID-19 di Papua Barat mencapai 21.000 lebih. Namun tingkat kesembuhan pun tinggi, yakni mencapai 94,4%. Atau 20.621 orang, sedangkan yang meninggal dunia sebanyak 334 orang. Papua Barat sampai hari ini 21.836 orang, 21.836 orang, yang sudah sembuh 20.621 orang. Tingkat kesembuhan 94,4% hari ini. Yang meninggal di Papua Barat 334
orang. Manokwari sudah 68 orang yang Tuhan sudah panggil karena COVID. Lebih lanjut disampaikan Gubernur bahwa pasien COVID-19 yang masih dalam perawatan berjumlah 881 orang yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Papua Barat dan juga isolasi mandiri. Sebagai Gubernur, Domingus juga mengajak seluruh masyarakat Papua Barat untuk selalu mendukung pemerintah dengan doa dan juga mendukung program vaksinasi, serta mentaati protokol kesehatan agar Papua Barat aman dari pandemi COVID-19, sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, Gubernur Papua Barat berharap pemuda GKI di Tanah Papua bergandengan tangan maju untuk satu tujuan demi kehidupan masyarakat di Tanah Papua. Hal tersebut disampaikan dalam acara perayaan HUT ke-13 Forum Generasi Muda di Tanah Papua dan juga prarapat kerja Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua Provinsi Papua Barat, yang mana mengingatkan generasi muda GKI di Tanah Papua agar bersatu maju bersama dalam mengembangkan misi pelayanan gereja dan juga membangun masyarakat di Tanah Papua. Dalam sambutan, Gubernur Papua Barat yang dibacakan Robert Trumbekwan, Asisten 1 Setda Papua Barat mengatakan, kegiatan prarapat kerja Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua merupakan kegiatan yang baik yang dapat menentukan jati diri pemuda GKI di Tanah Papua, sehingga apa yang direncanakan dapat mengakomodir semua harapan GKI di Tanah Papua. GKI tahun 2021 sangat menentukan jati diri pemuda GKI di Tanah Papua, sehingga apa yang akan direncanakan dan dibahas dalam pertemuan praraker maupun raker nanti bisa mengakomodir apa yang diharapkan oleh pemuda GKI di Tanah Papua Provinsi Papua Barat dalam pelayanan dan kerja bersama gereja menyelamatkan umat Tuhan di tanah ini sesuai dengan visi dan misi gereja pada umumnya. Sepus Fatem saat diwawancarai mengatakan kegiatan yang dilaksanakan saat ini sebagai bagian dari pembentukan Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua Provinsi Papua Barat sebagai satu wadah, yaitu tempat pembinaan dan pengembangan kemampuan berpolitik bagi pemuda GKI di Tanah Papua, sehingga ada perwakilan yang dapat membicarakan keberpihakan gereja dan juga masyarakat di Tanah Papua. Kebutuhan pemuda GKI tidak hanya berbicara pada aspek panggilan gereja, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan, tapi juga melihat persoalan-persoalan sosial, persoalan politik, ekonomi, lingkungan di Tanah Papua itu menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan warga gereja, khususnya GKI. Sehingga perlu suatu wadah sebagai tempat pembinaan dan pengembangan kemampuan berpolitik bagi anak-anak muda GKI dalam rangka mempengaruhi kebijakan pembangunan yang memberikan keberpihakan terhadap gereja tapi juga kepada masyarakat di Tanah Papua. Prarapat kerja Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua Provinsi Papua Barat akan membahas beberapa permasalahan yang sedang terjadi, seperti migrasi yang cukup tinggi di Tanah Papua, Perda Manokwari Kota Injil, situs Mansinam yang belum memberikan manfaat dan juga rencana pemerintah membangun jembatan penghubung ke Pulau Mansinam, serta persiapan struktur Forum Generasi Muda GKI di Tanah Papua Provinsi Papua Barat yang direncanakan akan dilantik pada tanggal 24 Oktober 2021. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, mantan Kapolres Kaimana AKBP Iwan P. Manurung resmi meninggalkan kota Kaimana guna menjalankan tugas sebagai Kapolres Sorong. Sebelum bertolak ke kota Sorong, lelaki yang telah bertugas di Polres Kaimana selama 1,5 tahun ini berpamitan ke personel Polres Kaimana yang diawali dengan pengalungan bunga oleh Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta dan dilanjutkan dengan upacara pedang pora yang dilaksanakan hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Hadir dalam upacara perpisahan Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta, Ketua Bayangkari Cabang Kaimana Nyonya Denik Ketut Widiarta, Wakapolres Kaimana Kompol Christian Sawaki, serta sejumlah perwira dan anggota Bayangkari Cabang Kaimana. Kepada wartawan, Kapolres Kaimana AKBP I Ketut Widiarta mengatakan banyak hal positif yang sudah dilakukan rekannya, sehingga dirinya akan melanjutkan. Hari ini hari yang sangat bersejarah, ya, masa pergantian kepemimpinan Pak
AKBP Iwan P. Manurung yang diserahkan kepada saya dari tanggal 13 kemarin ya, kalau salah sudah serah terima jabatan. Dilanjutkan dengan tradisi pedang pora penyambutan, dan hari ini puji Tuhan, alhamdulillah saudara, kita sama-sama untuk mengantar Bapak AKBP Iwan P. Manurung selaku Kapolres Sorong. Beliau akan bertolak kembali ke Sorong menjalankan tugas amanahnya sebagai Kapolres di Sorong Aimas. Jadi apa yang sudah dilaksanakan di sini Pak Iwan cukup banyak sekali, dari segi pembangunan sampai mendapat predikat WTP. Nanti itu juga tanggung jawab saya untuk meneruskan. Dengan kepemimpinan beliau ini yang sudah sangat banyak berprestasi di sini, sudah banyak membangun, saya akan tingkatkan, saya teruskan dan saya lanjutkan. Amin. Amin. Sementara itu, mantan Kapolres Kaimana AKBP Iwan P. Manurung kepada wartawan sebelum bertolak menuju kota Sorong mengatakan berterima kasih dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana. Masyarakat Kaimana yang bisa diatur dan tertib dan mengerti akan tugasnya tentunya. Ya. Saya pribadi atas nama keluarga mengucapkan terima kasih sekaligus memohon maaf dalam setinggi-tingginya apabila memang selama 1,5 tahun saya bertugas bersama keluarga membuat kebijakan yang memang membuat masyarakat mungkin tidak nyaman. Saya mohon maaf. Itu semata-mata menjadi tugas tanggung jawab saya. Begitu juga mungkin masyarakat yang belum sempat saya bantu, saya layani, saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan Kaimana tetap sehat, tidak ada peningkatan COVID di masa pandemi, semuanya bisa berjalan. Amin. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, berikut ini adalah cerita rakyat dari Kampung Testega Pamaha tentang terbentuknya Danau Anggi Giji dan Danau Anggi Gida. Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat memiliki banyak potensi wisata yang menarik dan layak dikunjungi. Salah satunya adalah dua danau yang berada di atas ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut, yaitu Danau Anggi Giji dan Danau Anggi Gida, atau yang biasa disebut Danau Laki-Laki dan Danau Perempuan. Saat berada di pinggiran Danau Anggi Giji, kami berbincang dengan Bupati Pegunungan Arfak Yosia Saroy. Ia menceritakan asal-usul terjadinya Danau Anggi Giji dan Anggi Gida, sesuai dengan cerita rakyat dari Kampung Testega Pamaha, Distrik Anggi. Bupati mengatakan ada perbedaan cerita rakyat tentang terbentuknya Danau Anggi, terutama bagi masyarakat yang berada di pinggiran danau, dan ini adalah hal yang biasa. Sedangkan cerita rakyat dari Kampung Testega Pamaha yaitu ada seorang suami yang ditemani sang istri dan juga anjing pemburunya sedang berburu, dan mereka berhasil mendapatkan hasil buruan berupa kanguru pohon yang berjenis kelamin betina. Selanjutnya mereka berencana untuk membakarnya. Kemudian sang suami memperlihatkan hasil buruannya kepada istrinya, dan istrinya bertanya kepada suaminya, apa yang ada pada perut kanguru pohon tersebut. Lalu sang suami mengatakan itu adalah kemaluannya. Setelah mengatakan hal tersebut, terjadilah hujan deras mengakibatkan air meluap dan kedua pasangan suami istri tersebut lari mencari perlindungan agar tidak tenggelam karena air dengan cepat terus meluap. Sang suami langsung menaiki pohon dan ia melemparkan anak panahnya dengan harapan air bisa surut. Namun air terus meluap dan ia melempar anjingnya, namun airnya terus naik dan menelan sang suami tersebut hingga terbentuk Danau Anggi Giji atau Danau Laki-Laki. Sedangkan sang istri terus berlari hingga ke sebelah gunung. Namun air tersebut terus mengejar dan sang perempuan ditelan air. Dan terbentuklah danau kedua yang disebut Anggi Gida atau Danau Perempuan. Memang terjadinya dua danau ini juga ada cerita rakyat, cerita masyarakat yang ada di masing-masing. Kalau saya sendiri, saya Tete asli dari kampung yang ada di sebelah saya ini. Memang Tete cerita ke saya, pasti di sekitar
kampung-kampung yang ada di seputaran danau ini juga ada cerita rakyatnya masing-masing. Tapi secara khusus dari kampung saya yang ada di sebelah sana, itu dia menceritakan waktu itu ada suami istri yang sedang berburu. Terus mereka mendapatkan hasil buruan berupa kanguru pohon. Kanguru pohon itu dia betina. Dan begitu dapat satu kanguru ini dan mereka mau bakar. Sebelum bakar, dari laki-lakinya pegang hasil buruannya berupa kanguru itu dan diperlihatkan kepada si istri. Terus si istri dia tanya, "Bapak, itu apa yang ada di..." Karena ada kantung anak di dalam perut. Terus dia punya suami kasih tahu bahwa ibu istri itu sama dengan yang istri miliki yang ada di bawah itu. Artinya dia punya alat kelamin dari perempuan itu, yang si perempuan dengan si laki-laki yang berburu tadi. Akhirnya hujan lebat, hujan deras, sampai air hujan turun, terus air dari tanah juga naik. Akhirnya mereka lari, dan si laki-laki dia panjat pohon di sekitar danau laki-laki sini, dan dia naik dengan dia punya anjing yang buru untuk pakai buru, dan juga bawa panah semua, dan dia naik ke pohon tapi air tetap naik. Dan dia panggil, kasih tahu ke istri bahwa kau lari pulang karena saya tidak bisa, karena saya sudah naik pohon di sini. Dia kasih turun panah ke bawah supaya air itu dia kering surut, tapi tidak bisa. Dia kasih buang, ini anjing ini sudah yang mungkin bikin masalah sampai bisa air naik seperti itu. Penganjing juga tidak bisa, akhirnya dia tutup yang laki-lakinya di sini, terus yang perempuannya lari lewat gunung dan ke sebelah, dan air itu ikut sampai itu yang perempuan. Itu cerita rakyat dari kampung saya yang ada di Kampung Kestega Pamha, distrik Anggi. Tapi masih ada cerita-cerita yang lain terkait dengan kenapa sampai disebut Anggi laki-laki dan perempuan, atau Anggi Giji dan Anggi Gida. Ya. Nah, itulah cerita rakyat terbentuknya Danau Anggi Giji dan Danau Anggi Gida. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas dan bersedia divaksin sesuai kebijakan pemerintah. Indonesia pulih karena aku, Indonesia pulih karena kamu, Indonesia pulih karena kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talimbekas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.